Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam perenungan singkat firman Tuhan saat ini yang terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 11 sampai 14 dengan tema satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, marilah kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Berbicaralah bagi kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Demikianlah firman Tuhan, kata Tuhan yang berbahagia, bukan saja kita yang membaca, yang mendengar, tetapi kita yang mau melakukannya dalam hidup beriman kita setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, asal mula surat ini diawali dengan kondisi jemaat di Korintus pada saat itu. Kota Korintus terletak di ujung barat Isthmus di antara Yunani pusat dan Peloponnesus, ya. Ini menguasai jalur-jalur perdagangan antara Yunani Utara dan Peloponnesus dan melintasi Isthmus. Selain dari pusat perdagangan, ya, kota Korintus juga menjadi pusat budaya dan penduduknya yang beragam. Terlebih jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya, ya, akan talenta. Orang-orang Korintus dikatakan sebagai jemaat yang memiliki karunia lengkap dari A sampai Z. Namun ternyata keanekaragaman yang mereka miliki itu membawa jemaat Korintus untuk seharusnya saling membangun dan saling melengkapi, justru dipakai untuk saling menonjolkan diri, sehingga akhirnya jemaat terpecah-pecah, ya. Jadi karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada mereka dipakai hanya untuk menonjolkan diri. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, surat 1 Korintus memiliki atau berisi tentang kritikan Rasul Paulus atas praktek-praktek kehidupan mereka, ya. Paulus menganggap hal tersebut tidak seharusnya terjadi dalam jemaat Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang syarat dengan karunia-karunia yang istimewa dari Tuhan. Mereka menyadari hal itu, tetapi rupanya mereka lebih memperhatikan kekayaan karunia yang mereka miliki ketimbang memperhatikan Allah sang pemberi karunia itu. Mereka tidak ingin mencari tahu maksud Allah memberikan karunia-karunia itu kepada mereka. Sebab yang penting bagi mereka adalah bagaimana karunia-karunia tersebut memenuhi segala kepentingan mereka dan memberi kepuasan. Dan ini yang Rasul Paulus kecam dalam surat kita saat ini yang kita baca. Beberapa oknum di jemaat Korintus, Bapak Ibu saudara-saudara, yang memperoleh karunia-karunia yang spesifik dari Tuhan, rupanya menjadi jumawa dan menjadi tinggi hati. Sikap mereka yang merasa diri lebih hebat dari sesama anggota jemaat mengganggu persekutuan jemaat Korintus. Mereka memperlihatkan bahwa jemaat kehebatan dan kekuasaan untuk melakukan hal-hal istimewa, seperti misalnya berkata-kata dalam bahasa yang penuh dengan hikmat dan memiliki pengetahuan pada ayatnya yang ke-8, ya, karunia penyembuhan pada ayatnya yang ke-9, karunia membuat mujizat, bernubuat, berkata-kata dalam bahasa roh dan menafsirkannya dalam ayat 10,
Dan kebanggaan ini membuat mereka merasa istimewa di mata Tuhan, sehingga mereka tidak lagi merasa setara dengan anggota jemaat yang lain. Rasul Paulus mengecam mereka dan berkata bahwa yang pertama, yang berkarya melalui perkara-perkara istimewa yang manusia lakukan adalah Tuhan sendiri, bukan manusianya. Ya, jadi manusia tidak usahlah sombong, tinggi hati, karena Tuhanlah yang memberikan karunia-karunia itu kepada mereka pada ayat yang ke-6 dan ayatnya ke-11. Ya, manusia hanyalah alat yang Tuhan pakai. Itu yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan yang kedua adalah melalui perkara-perkara itu Tuhan ingin menyatakan pelayanannya yang membangun kehidupan iman jemaat pada ayat yang ke-5, bukan demi kemuliaan dan kepuasan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, ditekankan pada ayatnya yang 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Rasul Paulus mau katakan bahwa karunia-karunia yang dipercayakan itu diberikan oleh satu roh kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi jangan sombong ketika Tuhan mempercayakan karunia itu. Ya, dikatakan pada ayat yang ke-12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ya. Rasul Paulus menggambarkan satu persekutuan itu dengan keseluruhan tubuh, gitu ya. Walaupun banyak-banyak anggota, ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada mata, tetapi itu satu tubuh. Sama dengan jemaat. Walaupun punya banyak-banyak karunia, tetapi mereka tetaplah jemaat Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sama seperti judul kita tadi, satu tubuh di dalam Kristus. Kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Walaupun budaya kita berbeda, latar belakang ekonomi kita berbeda, pola pikir kita berbeda, pekerjaan kita berbeda, tetapi ketika kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti kita adalah satu tubuh Kristus. Tidak ada perbedaan. Tidak boleh ada yang mengatakan bahwa dia lebih daripada orang lain. Saya lebih hebat karena saya bisa berkata-kata. Saya lebih hebat karena saya bisa menyembuhkan. Atau saya lebih hebat karena saya mempunyai kekuatan ekonomi. Tidak. Karunia-karunia yang Tuhan berikan itu untuk saling melengkapi sebagai anggota satu tubuh Kristus yang utuh. Supaya jangan katakan mata tidak butuh tangan, tangan tidak butuh mulut, ya. Tetapi satu anggota tubuh Kristus saling terkait satu dengan yang lain, saling membutuhkan, saling meneguhkan. Apalagi di saat-saat ini, ya. Empati, simpati kita harus lebih lagi, ya. Kita harus lebih peka, pendengaran kita akan segala sesuatu yang terjadi dengan sesama kita. Kita harus lebih peka, empati kita kepada sesama kita. Kita tidak bisa bilang bahwa ini hidup saya harus lakukan itu sendiri. Tidak bisa lagi. Inilah saatnya bahwa kita buktikan bahwa kita adalah satu tubuh Kristus. Persekutuan yang baik seharusnya tidak melihat perbedaan, namun menekan pada persamaan. Misalnya lahir dari Allah yang sama. Yohanes 1 ayat 12-13. Dibeli dengan harga yang sama. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Tubuh yang sama. Roma 12 ayatnya yang ke-5. Ya, ahli waris atas warisan yang sama. Roma 8 ayat 17. Melayani Tuhan yang sama. Matius 23 ayatnya yang ke-8. Dan sebagai satu tubuh Kristus,
Kita jangan cuma bilang tahu. Kalau tahu itu bukan cuma tahu doang sampai permukaan. Kenal, kalau kita kenal orang, tahu sampai sedalam-dalamnya, kenal kepribadiannya, kenal pergumulannya, kenal apa yang menjadi hambatannya, kenal apa yang menjadi cita-cita harapannya. Kenal bukan atas dasar katanya, tetapi karena kedekatan dengannya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan saat ini mau mengatakan kepada kita, mari kita saling mengasihi. Sebagai satu tubuh Kristus, mari kita saling memiliki rasa simpati dan empati sebagai satu tubuh Kristus. Ada pepatahnya orang Ambon bilang, potong di kuku rasa di daging, ali rasa beta rasa. Ya, mari kita tetap mempergunakan hikmat yang Tuhan pakai untuk saling menguatkan, saling membangun, dan saling meneguhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua sebagai satu tubuh Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah boleh layakkan kami untuk kami ada sebagai satu persekutuan tubuh-Mu Tuhan. Ajarkanlah kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, supaya kami saling meneguhkan, kami saling menguatkan, kami saling peduli dalam cinta kasih yang Engkau berikan. Beri kami kekuatan iman, pengharapan kepadamu, supaya kami tetap teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa kami akan selalu dijaga dan dilindungi oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.